Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak dosen serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sodik Putra Sulaiman, mahasiswa kelas FA 23 BA 01 SDM dari mata kuliah Budaya Organisasi. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita dan pengalaman pribadi saya selama bekerja di sebuah perusahaan yang mungkin tidak terlalu besar dan tidak bisa dibilang juga sebagai perusahaan yang kecil. Namun, perusahaan ini memiliki beberapa karakteristik yang nilainya sangat kuat dalam hal budaya kerja, yaitu perusahaan UD Putra Putri Mandiri, sebuah usaha yang bergerak di bidang mebel atau perabotan rumah tangga berbahan kayu. Tujuan saya membuat video ini adalah salah satunya untuk sebagai syarat mengerjakan tugas UTS saya di mata kuliah Budaya Organisasi, dan untuk menjelaskan seperti apa budaya organisasi yang ada di tempat saya bekerja, mulai dari nilai-nilai yang diterapkan, kebiasaan para pekerja, hingga dampaknya terhadap diri saya sendiri pribadi dan terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dari profil dan gambaran umum yang dimiliki oleh UD Putra Putri Mandiri, perusahaan tersebut merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang mebel dan furniture, terutama dalam pembuatan berbagai jenis produk seperti kursi, meja, lemari, kitchen set, dan perabotan rumah tangga lainnya. Dan perusahaan kami menggunakan bahan-bahan berkualitas, mulai dari bahan baku hingga bahan pembantu. Untuk bahan bakunya seperti kayu mahoni dan kayu manium, yang mungkin kayu jati juga bisa, tapi untuk kayu jati sangat sulit karena dari persyaratan menanam pohon hingga penebangan dan pemotongan itu sangat sulit. Jadi untuk harganya mungkin juga di atas rata-rata ya, karena emang kayu jati dengan kualitas bagus tuh sudah jarang di tahun sekarang, apalagi akhir-akhir ini. Perusahaan kami berdiri kurang lebih dari tahun 2005 sepertinya. Tidak. Dari 2006 mungkin sudah berdiri. Berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang bisa dibilang kompetitornya belum terlalu banyak, kecuali di daerah-daerah Jakarta ya. Jakarta mungkin ada beberapa untuk kompetitor yang susah untuk dilawan atau disaingi ya, jangan dilawan, bahasa ya terlalu ini kalau dilawan. Sebagai salah satu perusahaan mebel di Jawa Barat, kita mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Pada awal berdirinya UD Putra Putri Mandiri hanya memiliki kurang lebih 4-5 orang saja, dan
bisa dibilang 6 karena pemilik usahanya juga ikut turun untuk mengerjakan pesanan-pesanan itu dalam proses produksi hingga finishing. Pemilik juga ikut turun. Namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan pasar dan juga kepercayaan pelanggan, kini jumlah karyawan sudah mencapai sehingga ya nggak banyak sih, karena kalau di waktu-waktu sepi atau pesanan sedikit itu cuma tetap ya di 4 sampai 6, tapi kalau pesanan banyak itu 12 sampai 13 karena untuk tempatnya juga tidak terlalu besar, jadi tidak bisa menampung banyak karyawan serta menaruh stok-stok barang. Dengan pembagian kerja yang cukup jelas seperti di bagian produksi, di bagian pengamplasan, bagian finishing, di bagian pengepakan, pengiriman, serta bagian administrasi. Untuk bagian pemasaran sendiri itu ya tidak terlalu ada, karena untuk pemasaran juga dipromosiin dari mulut ke mulut dari barang kita gitu. Visi perusahaan ini adalah menjadi usaha mebel yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi dengan tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, kerja keras, serta kebersamaan. Sedangkan untuk misinya antara lain menghasilkan produk mebel berkualitas tinggi dengan desain menarik dan tahan lama, memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dengan harga yang bersaing, walaupun harga kita tuh lumayan jatuh dan bisa dibilang tuh di daerah itu untuk barang kita dibilang mahal ya, cuman untuk kualitas kita dengan harga setara lah, dan menumbuhkan semangat kerja dan kebersamaan antar karyawan agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman, produktif, dan sehat. Struktur organisasinya sederhana tetapi sangat efektif. Di puncak ada pemilik usaha yang sekaligus bertindak sebagai pimpinan utama. Di bawahnya ada kepala bagian seperti kepala produksi, kepala finishing, dan staf administrasi. Semua bagian ini bekerja saling berkoordinasi untuk menjaga alur produksi tetap lancar dari bahan mentah sampai produksi siap kirim. Sebagai karyawan di sini, saya yang sudah cukup lama bekerja di sini, mungkin ada yang lebih lama lagi ya, jadi saya juga belum terlalu lama. Saya bisa mengatakan bahwa suasana kerja di perusahaan UD Putra Putri Mandiri ini memang terasa seperti keluarga. Namun seringkali ada permasalahan yang tidak terduga dari karyawan-karyawan yang membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Kami saling mengenal satu sama lain, saling membantu jika ada kesulitan, dan punya rasa tanggung jawab bersama terhadap pekerjaan. Nah, disinilah budaya organisasi mulai terasa hangat dan terasa kuat. Sebelum membahas lebih dalam tentang budaya yang ada di perusahaan, saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu budaya organisasi. Menurut Edgar Schein, budaya organisasi adalah
pola asumsi yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok dalam proses belajar untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins, budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh organisasi atau anggota organisasi yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Dari kedua pengertian ini bisa disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, keyakinan, kebiasaan, dan cara berpikir menjadi pedoman bagi seluruh anggota organisasi dalam bertindak dan berinteraksi. Nah, kalau dikaitkan dengan pengalaman saya di Udaya Putra Bakti Mandiri, budaya organisasi itu sangat terasa dalam cara kami bekerja sehari-hari. Mulai dari kedisiplinan waktu, kebersamaan antar karyawan, cara pimpinan memberi arahan, sampai ke hal-hal kecil seperti saling menyapa setiap pagi. Semuanya mencerminkan nilai dan karakteristik yang sudah terbentuk dalam kurang lebih ya bisa dibilang dalam bertahun-tahun lah ya. Budaya di perusahaan kami tidak tertulis secara formal di papan visi misi atau buku panduan, tapi hidup dalam perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Ada beberapa nilai inti yang selalu ditekankan oleh pimpinan dan juga dijalankan oleh seluruh karyawan. Untuk kejujuran menjadi dasar utama, baik dalam penggunaan bahan baku, laporan pekerjaan, maupun transaksi dengan pelanggan. Pemilik usaha selalu menekankan bahwa lebih baik untung sedikit tapi jujur daripada besar tapi menipu. Kerja keras dan tanggung jawab dunia mebel bukan pekerjaan ringan. Kami harus benar-benar teliti dan sabar dalam setiap tahap produksi, dari pemilihan kayu, cara pemotongan, cara perakitan, pengamplasan, hingga di bagian finishing. Semuanya dibutuhkan ketekunan. Budaya kerja keras ini membuat setiap karyawan merasa bangga kalau hasil kerjanya bagus dan diterima pelanggan. Kebersamaan dan gotong royong di tempat kami tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Semua saling membantu. Misalnya kalau ada pesanan besar dan deadline ketat, karyawan dari bagian lain akan ikut membantu. Bahkan yang bagian administrasi kadang turun tangan ke gudang. Kedisiplinan di jam kerja kami dimulai pukul cukup fleksibel sih sebenarnya. Untuk kedatangan tidak ditetapkan untuk jam berapanya, tapi yang datang pertama itu ya bisa dibilang menjadi awal untuk yang kerja ya, dan berakhir di pekerjaan tuh jam 5. Kalau di atas itu akan menjadi lembur. Setiap karyawan terbiasa datang tepat waktu. Kalau ada yang terlambat bukan dimarahi, tapi diberi peringatan agar bisa memperbaiki diri. Kualitas dan kepuasan pelanggan. Setiap produk yang kita keluarkan dari bengkel harus dicek ulang. Kalau ada cacat sedikit pun kami perbaiki dulu. Pimpinan sering bilang, nama baik perusahaan ada di setiap produk yang kita kirim. Simbol-simbol budaya juga terlihat dari hal-hal kecil seperti seragam kerja yang seragam setiap hari Senin dan Kamis, slogan motivasi yang ditempel di dinding bengkel, serta kebiasaan makan siang bersama di ruang terbuka di dekat kantor
atau di tempat kerja. Kalau saya ceritakan keseharian di Uda Putri Putri Mandiri, mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana budaya itu benar-benar hidup. Setiap pagi kami biasanya memulai dengan briefing singkat. Pimpinan akan memberikan arahan tentang target di hari itu, pesanan yang harus diselesaikan, dan pembagian tugas. Suasananya santai, tapi serius. Kami semua mendengarkan dan bisa langsung menyampaikan pendapat kalau ada kendala. Setelah itu semua langsung ke posisi masing-masing. Ada yang memotong kayu, ada yang merakit, ada juga yang mengamplas dan pengecatan atau finishing. Budaya kerja sama sangat terasa. Kalau satu bagian terlambat, semua ikut bantu supaya tidak menghambat proses berikutnya. Kami juga punya kebiasaan memberi semangat satu sama lain. Misalnya saat cuaca panas dan pekerjaan menumpuk, kami tetap bercanda kecil agar suasana tetap ringan. Selain itu, setiap Jumat sore kami biasanya melakukan bersih-bersih bersama di area kerja ini. Bukan hanya tentang kebersihan, tapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap tempat kerja. Kami merasa bahwa bengkel dan kantor ini seperti rumah kedua. Dan dampak budaya organisasi yang saya dapat untuk karyawan-karyawan ini yang bisa saya pelajari, bagi saya pribadi, bekerja di lingkungan dengan budaya seperti ini membawa banyak dampak positif. Pertama, saya jadi lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap waktu dan hasil kerja. Kedua, saya merasa lebih percaya diri dengan diberi kepercayaan untuk mengerjakan tugas tanpa terlalu banyak pengawasan atau diawasi langsung oleh atasan. Budaya keterbukaan juga membuat hubungan antar karyawan menjadi akrab. Tidak ada jarak yang terlalu besar antara pimpinan dan pekerja. Kalau ada masalah pribadi atau pekerjaan, kami bisa langsung membuat ini berbicara langsung. Ini membuat suasana kerja sangat hangat dan penuh kekeluargaan. Namun tentu saja ada tantangan juga. Terkadang karena rasa kebersamaan terlalu tinggi, ada karyawan yang jadi kurang tegas kalau ada yang salah. Tapi hal itu bisa diatasi dengan komunikasi yang baik. Dari sisi perusahaan, budaya kerja yang solid ini membawa dampak besar. Produktivitas meningkat, kualitas produk terjaga, dan pelanggan pun makin percaya dengan produk-produk yang kita hasilkan. Selain itu, turnover karyawan sangat rendah. Jarang ada yang keluar karena suasana kerjanya yang nyaman dan pimpinan memperlakukan semua orang dengan adil. Budaya kejujuran dan tanggung jawab juga membuat Uda Putra Putri Mandiri menjadi reputasi baik di mata pelanggan dan supplier. Banyak pelanggan tetap yang sudah memesan bertahun-tahun karena percaya dengan hasil dan pelayanan kami. Dari pengalaman saya bekerja di sini, saya belajar banyak hal. Tidak hanya soal keterampilan membuat mebel, tapi juga tentang arti kerja keras, disiplin, dan menghargai orang lain. Saya belajar bahwa budaya organisasi bukan hanya slogan, tapi benar-benar hidup kalau dijalankan bersama. Saya merasa tumbuh menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bertanggung jawab, dan lebih menghargai namanya proses. Di tempat ini, setiap potongan kayu punya nilai. Sama seperti setiap orang di organisasi ini punya peran penting. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa budaya organisasi yang baik seperti di Uda Putra Putri Mandiri adalah fondasi yang membuat perusahaan tetap kokoh meskipun dalam situasi sulit sekalipun. Budaya inilah yang membuat kami bisa terus bertahan, berkembang, dan menjadi keluarga besar
yang saling mendukung satu sama lain. Terima kasih kepada Bapak Alipi Hajizan selaku dosen pengampu mata kuliah budaya organisasi, dan juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir, walaupun saya nggak pengen ditonton ya sama teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.